Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwiki Cahyani Erarisma Dewi, NIM F1120024 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Transfer 2020 Universitas 11 Maret. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Analisis Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan di Surabaya, Jawa Timur tahun 2008 hingga 2018. Pendahuluan. Kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Kemiskinan dan ketimpangan pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Jika terjadinya kemiskinan di berbagai wilayah, maka akan terjadinya implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi saat ini, penurunan kemiskinan di Kota Surabaya mulai tahun 2008 hingga 2018 terus menunjukkan kinerja yang sangat baik, yaitu kembali terjadi 4,88%. Namun demikian, secara jangka panjang, penurunan persentase penduduk miskin Kota Surabaya sudah berada pada fase melandai. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi bahwa kemungkinan sebagian besar masyarakat Surabaya masuk ke dalam kategori kemiskinan kronis. Penurunan dari sisi persentase penduduk miskin, secara agregat jumlah penduduk miskin Kota Surabaya pada tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 140,8 dengan persentase penduduk miskin 4,88%. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang ada di Kota Surabaya. Yang kedua, untuk mengetahui garis kemiskinan dan indeks harga konsumen di Kota Surabaya. Landasan teori. Landasan teori ada dua. Yang pertama, menurut Kuncoro tahun 2006, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat konsumsi seseorang dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi orang per bulan. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, menurut Jafrizal tahun 2012, ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, di setiap daerah biasanya terdapat daerah maju atau developed region dan daerah terbelakang atau underdeveloped region. Data pendukung. Dapat dilihat tabel di atas menunjukkan bahwa pergerakan naiknya garis kemiskinan sedikit lebih curam dibanding pergerakan indeks harga konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa dampak inflasi pada kelompok referensi relatif lebih tinggi dibanding pergerakan indeks harga konsumen secara umum. Indeks harga konsumen dan garis kemiskinan di Kota Surabaya pada tahun 2008 hingga 2018 mengalami peningkatan. Jika garis kemiskinan tahun 2018 dibandingkan dengan garis kemiskinan pada tahun 2017, maka terjadi kenaikan 11,77% atau sekitar 55.813, di mana garis kemiskinan tahun 2017 berada pada level 474.365 per kapita per bulan. Dan garis kemiskinan tahun 2018 mencapai 530.178 per kapita per bulan. Bahkan sejak tahun 2008, perubahan garis kemiskinan Kota Surabaya terukur sudah melebihi 2 kali lipat garis kemiskinan pada tahun 2008 yang berada pada posisi 250.015 per kapita per bulan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pada tahun 2018,
garis kemiskinan Kota Surabaya berada pada level 530.178 atau meningkat hampir Rp56.000 dibanding garis kemiskinan pada tahun-tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin mulai tahun 2008 hingga 2018 di Kota Surabaya mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan mengikuti jumlah penduduk miskin dari tahun 2008 hingga 2018. Saran diharapkan kepada pemerintah Kota Surabaya untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonominya belum menghasilkan kontribusinya terhadap perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Saran yang kedua, diharapkan kepada pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan penanggulangan pengurangan kemiskinan untuk mengatasi ketimpangan. Kemudian, menggerakkan sektor-sektor perekonomian agar lebih banyak memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.